Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Setelah amankan Juan Arizala, sekarang AC Milan pantau bakat muda milik Bayern Munchen menurut sebuah laporan. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa jendela musim dingin semakin dekat dan Milan tampaknya akan kembali bergerak demi menandatangani pemain muda. Beberapa hari lalu Diavolo telah menandatangani Arizala dari Kolombia seharga 3 juta euro. Sekarang laporan tersebut mengatakan bahwa Rossoneri telah menargetkan Adin Licina yang akan segera pergi dari Bayern Munchen. Jika sang pemain juga mampu diamankan, maka kemungkinan besar keduanya akan bermain untuk Milan Futuro terlebih dahulu. Cina lahir pada tahun 2007 di Landshut, Jerman, tetapi dia memiliki darah Montenegro serta dia adalah pemain kaki kiri yang bisa bermain sebagai pemain sayap ataupun playmaker. Cina dinaungi oleh Lederbrock yang juga menaungi Kanalidis yang dulu pernah juga bermain untuk tim muda Bayern Munchen. Sejauh ini Milan mendapatkan persaingan dari Juventus dan Inter yang juga dilaporkan tertarik kepadanya. Iglitare sedang memantau pengganti Mike Maignan dan dia adalah kiper milik Real Madrid menurut sebuah laporan. News mengutip Tuttosport yang melaporkan bahwa Milan akan menghadapi Torino dini hari nanti dan itu adalah salah satu pertandingan terakhir mereka tahun ini. Tahun baru semakin dekat dan begitu pula bursa transfer musim dingin serta masa depan Maignan yang semakin dekat ke pintu keluar San Siro. Surat kabar itu menyatakan bahwa manajemen sedang memperhatikan pengganti potensial dari kiper Prancis itu jika ternyata benar dia pergi pada akhir musim. Beberapa nama telah muncul di atas meja seperti Elia Caprile, Zion Suzuki, Noah Atubolu, dan sekarang ada Andriy Lunin. Lunin tetap menjadi nama yang harus diperhatikan, tetapi dia masih memiliki kontrak hingga 2030 dan tampaknya Madrid meminta setidaknya 25 juta euro untuk kiper yang belum bermain satu menit pun musim ini. Namun Jorge Mendes bisa saja membuat gebrakan, terlebih dia dan Rossoneri memiliki hubungan yang sangat baik serta keberadaan Luka Modric bisa menjadi daya tarik tersendiri. Kembali muncul masalah jelang pertandingan AC Milan melawan Torino dan kali ini menimpa Christian Pulisic. Pulisic telah kembali ke skuad Massimiliano Allegri untuk derby melawan Inter pada 23 November lalu setelah 3 minggu harus absen akibat masalah otot saat membela timnas Amerika. Dia kemudian terpaksa kembali absen saat menghadapi Lazio karena kembali mengalami kelelahan pada ototnya. Sekarang Massimiliano Allegri berbicara tentang kondisi Pulisic dalam konferensi pers pra pertandingan melawan Torino. Dia meragukan ketersediaan Pulisic terhadap pertandingan dini hari nanti. Berikut komentar sang pelatih disampaikan melalui Milan News. Pulisic mengalami demam tadi malam. Kita akan melihat apakah dia akan tersedia atau tidak, ungkapnya. Di sisi lain, Milan News juga mengutip Sky yang melaporkan bahwa Pulisic melewatkan latihan di Milanello kemarin karena demam dan tidak akan ikut melakukan perjalanan bersama skuad ke Turin menggunakan bus. Jika hari ini dia sehat, maka Pulisic akan menyusul rekan-rekan yang telah berada di Turin sendirian dan kemudian barulah dia akan bergabung dengan skuad Allegri. Dengan melihat kondisinya saat ini, bisa dipastikan bahwa Pulisic tidak akan bermain sebagai starter untuk pertandingan nanti malam. AC Milan memiliki beberapa masalah yang harus mereka selesaikan sesegera mungkin dan lini depan kembali menjadi sorotan. Andrea Longoni berbicara tentang situasi Santiago Gimenez dan Christopher Nkunku yang saat ini masih belum menemukan performa terbaik mereka di San Siro. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui Milan News. Ada 2 kasus di Milan hari ini, keduanya ada di lini serang. Yang pertama adalah Santiago Gimenez yang sudah 1,5 bulan absen akibat masalah pergelangan kaki yang belum selesai dan dia juga telah membuat pengumuman di media sosial miliknya, bukan klub. Perlu diingat bahwa Allegri telah secara terbuka menyatakan bahwa dia berharap memilikinya pada derby 23 November lalu. Sementara itu sambil menunggu kembalinya sang penyerang, dia telah menjadi pembicaraan di media sosial mulai dari agennya hingga ayahnya. Penanganan terhadap situasi ini akan dipertanyakan. Dan kemudian ada Nkunku, misteri sejati. Pada bulan Desember itu tidak bisa lagi menjadi masalah kebugaran, terutama karena dampaknya tidak banyak. Gol di Coppa Italia dan bola membentur tiang gawang. Sejak saat itu, performanya terus merosot tajam. Perasaannya adalah bahwa pemain Prancis itu memiliki masalah mental, hampir takut untuk bermain. Satu fakta adalah simbolis, dalam 3 pertandingan terakhir dia belum melakukan tembakan. Terakhir kali dia melakukan itu pada 8 November. Ingat, ini sepak bola, bukan petak umpet, ungkapnya. Mike Maignan telah ajukan tuntutan kenaikan gaji yang tampaknya membuat AC Milan menyerah menurut sebuah laporan. Sport Mediaset melaporkan bahwa negosiasi perpanjangan kontrak yang melibatkan Maignan dan Milan masih rumit hingga saat ini. Surat kabar itu mengklaim bahwa kiper Prancis itu meminta 8 juta euro bersih per musim untuk bertahan, sementara manajemen hanya mampu menawarkan 5 juta euro dan mereka tidak mungkin menaikkan tawaran itu lagi. Maignan dipantau oleh beberapa klub seperti Inter, Juventus, Chelsea, dan PSG. Dia semakin dekat menuju pintu keluar San Siro akhir musim ini
ini kecuali ada perubahan sikap dari sang kiper. Mengingat kesenjangan 3 juta euro bukanlah nominal yang kecil. Milan saat ini bersiap jika ternyata mereka ditinggal pergi Mignon, maka nama-nama pengganti seperti Zion Suzuki dari Parma dan Elie Caprile adalah nama terdepan. Kemudian ada kiper Real Madrid yaitu Andriy Lunin yang juga bisa menjadi alternatif. Milan akan bertemu dengan super agen Pini Zahavi dan kemungkinan nasib Christopher Nkunku akan dibahas menurut sebuah laporan. Calciomercato.com melaporkan bahwa Milan akan bertemu dengan Zahavi yang kemungkinan besar akan membahas tentang masa depan Nkunku. Harapannya adalah dapat ditemukan solusi antara kedua belah pihak dan kemungkinan nama Robert Lewandowski juga akan ikut di dalam pembahasan tersebut. Kedatangan Lewandowski tetap hampir tidak mungkin pada jendela transfer musim dingin dan juga mungkin akan sangat sulit pada jendela transfer musim panas. Tapi tampaknya Iglitari tidak akan secepat itu menyerah dan sekarang dia telah mencoba untuk bertemu langsung dengan agen pemain Polandia itu untuk membahas tentang masalah keuangan. Nkunku sendiri tiba di Milan pada musim panas lalu dengan mahar sebesar 38 juta euro ditambah bonus potensial sebesar 4 juta euro. Investasi ini jelas begitu signifikan dan membuat penyerang Prancis itu menanggung ekspektasi yang sangat tinggi dari para penggemar. Namun sejauh ini dia baru mampu mencetak 1 gol di Coppa Italia melawan Lecce dan jelas angka itu tidak berbanding lurus dengan harga tinggi miliknya. Jadi sekarang manajemen coba menemukan solusi terbaik untuk semua pihak dan bertemu dengan sang agen. AC Milan Futuro amankan kemenangan tandang besar melawan Varesina pada hari Minggu. Babak pertama dimulai dengan buruk bagi pasukan Massimo Oddo. Ini pertahanan melakukan kesalahan pada menit kelima yang menyebabkan Constantino mampu melepaskan tandukan keras dan membuat skor berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan tuan rumah. Babak kedua Milan mengambil pendekatan yang berbeda dan ternyata berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Maximilian Ibrahimovic pada menit ke-57. Varesina pun mencoba merespon tetapi Futuro justru mampu berbalik unggul melalui tendangan keras dari Magrassi dan membuat skor akhir menjadi 1-2. Dengan hasil ini, tim asuhan Oddo masih tetap tertahan di posisi kelima klasemen sementara Serie D. Meskipun begitu, ini tetap saja menjadi kemenangan penting untuk tim muda Milan itu yang telah kembali ke jalur kemenangan. Massimiliano Allegri pasang badan atas kritik terhadap Santiago Gimenez dan Christopher Nkunku. Dalam konferensi pers pra pertandingan melawan Torino nanti malam, Allegri tegas membela para pemainnya di hadapan para media termasuk Gimenez dan Nkunku yang dirumorkan segera hengkang. Ikut komentar pelatih AC Milan itu disampaikan melalui Milan News. Lupakan investasi, Nkunku memiliki kualitas teknis yang luar biasa. Dia juga datang terlambat. Dia memiliki permainan yang bagus di kandang Lazio, terutama di saat-saat penentuan. Saya juga harus yakin bahwa dia bisa kembali menjadi penentu. Saya yakin bahwa dia akan melakukannya dengan baik dan mungkin besok dia bisa mencetak gol. Santiago bekerja keras, kami berharap untuk memilikinya kembali dalam seminggu ke depan. Pergelangan kakinya baik-baik saja, kami membutuhkannya. Dia belum mencetak banyak gol, meskipun dia hampir melakukannya. Dia pemain yang dapat diandalkan, dia bekerja keras untuk tim ini, dia memiliki banyak peluang, memiliki 3 gol yang dianulir, dia mencetak banyak gol untuk Feyenoord, jadi bukan berarti dia tidak tahu caranya mencetak gol, ungkapnya. Massimiliano Allegri telah membuat keputusan mengenai tim yang akan turun ke lapangan melawan Torino. Allegri berbicara tentang kekalahan di Coppa Italia serta mengkonfirmasi Christian Pulisic yang mengalami demam, serta Santiago Gimenez, Yusuf Fofana dan Zakaria Tekame yang harus absen melawan Torino akibat cedera. Sky melaporkan bahwa Allegri akan kembali menggunakan pertahanan 3 orang yang akan diisi oleh Fikayo Tomori, Matteo Gabbia dan Srajin Pavlovic yang akan mengawal gawang Kapten Mike Mignon. Dan 3 gelandang akan menggunakan jasa Ruben Loftus-Cheek, Luka Modric dan Adrien Rabiot. Kedua bek sayap akan diperankan oleh Alexis Saelemaekers di sisi kanan dan Davide Bertesaghi di sisi yang berlawanan. Lini serang tampaknya akan menjadi milik duo Christopher Nkunku dan Rafael Leao setelah Christian Pulisic diragukan tampil akibat demam.